Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya David Afrinsya. Boleh nggak sih barista jadi kasir? Boleh nggak sih barista jadi tukang parkir? Sebenarnya ya boleh-boleh aja. Tapi ini bukan masalah barista, tapi masalah yang lain. Kalau diingat-ingat dulu pada ada saudara saya yang datang ke Bandung dan pengen jadi barista. Dan ternyata di barista itu saya kira ya semua orang bisa jadi barista, belajar 1 minggu bisa bikin kopi ya udah beres gitu, udah bisa jadi barista. Ternyata ada sekolahnya sih barista, tapi aku nggak tahu ya secara formal di semua coffee shop itu ada barista yang sekolahnya lama. Tapi ini salah satu contoh aja, barista itu emang ada sekolahnya ternyata. Nah, pertanyaannya tadi, boleh nggak barista jadi kasir? Ya boleh-boleh aja, karena sebenarnya kasir itu ya mungkin hanya menerima pesanan langsung bikin orderannya gitu, nggak perlu belajar yang sangat lama. Mungkin ya ini ya, tapi apakah maksimal? Ya itu yang jadi masalah, ya nggak maksimal. Di sini tuh saya mau menganalogikan barista ini tuh, ya kan dia udah belajar mahal-mahal. Nah, saya adalah salah satu pencinta kopi ya, tapi emang bukan pencinta banget lah. Emang suka minum kopi terutama tuh kopi hitam atau manual brew yang lebih ke V60 atau cara penyajian itu bukan pakai mesin espresso. Saya bisa bikin sendiri, tapi ada beberapa beans atau ada beberapa kali saya mencoba minum kopi V60 atau dengan metode lain yang rasanya itu emang enak banget ya. Beda, ada sedikit asamnya, fruitynya, pahitnya dapet, bodinya dapet gitu, enak, pas gitu, nggak berlebihan. Ini tuh nggak tahu antara kopinya yang biji kopi yang enak atau roastingannya yang bagus atau waternya atau airnya juga yang pH-nya seimbang, hampir netral, atau apalagi atau alatnya aja yang bagus. Nah, kan itu tadi ada macam-macam faktor-faktor yang membuat sebuah kopi itu enak. Tapi kan kalau kita pengen mendapatkan experience sebagus itu, berarti ya si barista ini emang harus totally mengerti cara bikin kopi yang enak. Nah, supaya orang itu tetap bisa bikin kopi yang enak, ya dia jangan dikasih pekerjaan yang lain, misalnya jadi kasir, jadi tukang sapu-sapu, tukang parkir yang pramusajinya gitu. Ya jangan. Ya karena jadinya dia nggak punya waktu untuk memaksimalkan kemampuannya di barista itu ya. Kalau orang dulu tuh, kalau di penelitian kan butuh beberapa ratus jam atau beribu-ribu jam untuk bisa menjadi seorang mahir, untuk ahli di bidang tertentu. Kalau mayoritas pekerjaannya adalah menjadi pramusaji di sebuah kafe, ya itu bukan barista. Tapi ingat nih, ini ketika baristanya ini berada di toko atau kafe yang cukup mapan. Beda kasus nih kalau di awal-awal ya, saya sendiri nih buka kafe, ternyata modalnya belum banyak. Ya saya yang bikin kopinya, saya juga yang ngobrol sama customernya, saya juga yang input kasirnya, saya yang nganterin kopinya, ya semuanya serba saya sendiri. Karena waktu itu adalah waktu ketika saya sendirian, modalnya nggak cukup untuk membayar gaji karyawan lain. Itu mulai
mulailah mulailah ada mulailah ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa dibantukan. Nah, jadi barista ini kan pekerjaan awalnya bisa macam-macam, tapi alangkah baiknya pekerjaannya cuma satu macam. Buat apa? Biar fokus, karena mempelajari hal baru yang di luar tupoksinya, di luar lingkup kerjanya itu perlu waktu belajar yang lebih lama. Tadi saya bilang kalau untuk menjadi seorang ahli di bidang tertentu mungkin kamu harus belajar jadi 1000 jam, baru kamu bisa secara nalar, secara alam bawah sadar kamu sudah melakukan hal yang benar. Tapi kalau dari awal dicoba di sini, di situ ya nggak masuk sih. Dulu saya pernah nyukur di tempat jualan baju, tempat cukurnya kecil. Nah, saya sambil ngobrol lah, Mas di sini udah berapa lama? Udah 2 tahun Pak. Sekarang cuma nyukur doang. Oh enggak juga Pak, soalnya saya juga bantuin ownernya nyablon. Kadang-kadang juga kalau ada yang belanja saya juga yang ngurusin ini ngurusin pembeliannya. Wah berat banget ya Mas ya. Kok semuanya dipegang, emang nggak bisa meng-hire orang lain, aku bilang kayak gitu ya. Karena kan lagi penghematan Pak, waktu itu masih pandemi, jadi ya saya itu dimaksimalkan sebanyak mungkin biar tidak nambah pengeluaran yang lain. Nah itu kan dalam keadaan darurat nih, boleh saja melakukan hal itu, tapi ya dalam catatan dia tidak maksimal di cukurannya. Saya merasa pencukurannya tidak bagus waktu itu. Tapi apakah dia bekerja dengan sesuai dengan arahan bosnya? Iya betul, dengan arahan bosnya. Tapi itu tidak maksimal dan itu hanya berlaku ketika darurat. Nah, kalau barista ini sudah mapan, sudah di toko kopinya ini sudah mapan, alangkah baiknya ya barista fokus bikin kopi, biar menjadikan kopi yang disajikan ke customer itu lebih bagus, lebih enak. Jangan dibuat macam-macam lagi, dia jadi kasir, dia jadi apa-apa karena tidak sesuai dengan tupoksinya. Oke guys, itu aja. Boleh apa enggaknya barista jadi kasir? Jawabannya boleh asal, tapi lebih baik tidak. Tapi ini bukan tentang barista. Kalian juga tahu tentang apa? Silakan pikirkan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.